Oke, tadi sudah sampai nomor berapa nih? Halo? Nomor 8 udah? Halo, halo? Tegar, Tegar. Tegar Wijaya. Nomor 8 udah tadi? Trigonometri. Ini pada kemana ini? Masih pada istirahat. Ya, lelah ya memang ya. Ya itu perjuangan ya. Nggak apa-apa. Oke, berarti kalau sudah yang nomor 8 kita lanjut ke nomor 9 ya. Kalau ini udah pada siap ini? Ini tidak ada tanda-tanda begini. Ya, Pak. Oh, udah siap. Ya. Oke, limit X menuju 3 dari ini katanya adalah M. Pertanyaannya berapa limit X menuju 3 dari si ini ya. Nyatakan dalam M. Nah, adik-adik masih ingat masalah limit itu adalah dibentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu jadi kayak gini. Kalau ada limit X menuju sesuatu, fungsinya harus pecahan biasanya gini. Nah, nanti hasilnya itu bentuknya nggak tentu. Bisa 0 dibagi 0, bisa tak hingga per tak hingga, bisa tak hingga dikurang tak hingga, bisa 0 dikali tak hingga. Ya, ini adalah bentuk-bentuk tidak tentu. Sebenarnya ada 7 bentuk, tapi untuk tingkat SMA, ya ini cuma 4 ini aja. Nah, kalau dia bentuknya 0 per 0, maka harus diproses ya. Prosesnya bisa pakai cara faktorisasi, bisa pakai cara L'Hopital. Sebenarnya di tingkat SMA ini tidak diajarin cara L'Hopital, tapi ini lebih cepat tadi ada ngerjainnya dibanding faktorisasi biasanya. Nah, kalau L'Hopital itu dia nanti setara dengan limit X menuju A dari turunan atas dibagi turunan bawahnya. Supaya apa? Di L'Hopitalin, supaya apa? Difaktorin, supaya dia menghasilkan bentuk yang tentu. Kenapa 0 dibagi 0 disebut bentuk tidak tentu? Kalau 8 dibagi 2, ini disebut bentuk tentu. 8 bagi 2, 4. Karena 2 kali 4 kan 8. Tapi kalau 0 dibagi 0, bisa aja saya tulis 7. Bisa aja saya tulis 9. Bisa aja saya tulis 8. Karena 0 kali 8, 0. Jadi nggak tentu. Makanya itu kita gunakan ilmu limit. Ya, oke, jelas ya? Ya, berarti coba perhatikan bagian bawah ini. Kalau saya coba masukin X-nya 3 ke sini, hasilnya adalah 0. Berarti atasnya juga pasti 0 kalau dimasukin X-nya 3. Nah, karena kita sudah pastikan bentuk ini adalah bentuk tak tentu BTT. Untuk selanjutnya, bentuk tak tentu ini saya sebut BTT. Bentuk tak tentu 0 per 0, maka saya gunakan pakai L'Hopital. Ya, L'Hopitalin aja. Yuk, berarti limit X menuju 3. Nah, turunan akar yang cepatnya aja ya, kalau ada akar sesuatu, turunannya itu adalah turunan dalamnya per, ini turunan ya, bukan sama dengan, ini turunan ini. Turunan dalamnya per 2 kali dia. Contohnya misalkan turunan dari X kuadrat plus 4X. Berarti turunan dalamnya aja 2X plus 4 dibagi 2 kali dia gitu. Satu lagi, turunan akar pangkat 3, misalkan kayak soal tadi. Turunan akar pangkat 3 dari sesuatu, mirip. Turunan dalamnya per, kalau yang tadi 2 kali dia,
Kalau yang ini mah 3 kali dia pangkat 2. 3 kali dia pangkat 2. 3 kali dia ini pangkat 2 gitu. Berkurang 1. Jadi 3, 3, 2. Sebenarnya ini juga kalau ditulis 2, ini 2, 2, 1 sebenarnya. Kalau 4 nanti bawahnya 4, 4, 3 gitu ya. Oke, itu turunan akar yang cepat ya. Boleh juga sih dipangkatin seper boleh, dipangkatin sepertiga boleh. Tapi kelamaan ya. Oke, berarti saya pakai langsung aja, berarti turunan dalamnya adalah 5 apa tuh? Anggap aja ini kotak lah ya, biar cepat lagi. Nah, berarti turunannya adalah kotak aksen, berarti turunan dalamnya per 3 kali dia pangkat 2. Oke, dikurangin 9, turunan 9, 0 ya. Dibagi turunan X min 3, 1. Nah, ini kalau dimasukin hasilnya adalah M. Sekarang ditanyain berapa limit ini. Ini juga bawahnya 0, kita udah pasti tahu juga, pasti ini 0 per 0. Kalau 0 per 0, gunakan cara yang sama, yaitu L'Hopital. Berarti jadi limit X menuju 3, L'Hopital itu turunan atas dibagi turunan bawah. Turunan ini mirip dengan yang ini kan? Bukan mirip, sama malahan ya. Berarti turunan dalamnya per 3 kali dia pangkat 2 dikurang. Nah, kalau tadi kan turunan angka 0 ya. Ini turunan 3X. 3 berarti dikurangin 3 dibagi turunan bawahnya 2X. Udah deh, tinggal masukin limitnya. X-nya ganti 3. Berarti yang ini tadi apa? Iya, ini kan sama dengan itu tuh. Bisa disubstitusi, bisa diganti ke sini. Berarti ini adalah M dikurang 3 per X-nya ganti sama 2 ya. 3 kali 2. Ya, jadi jawabannya yang silahkan. Ini konsep limitnya dulu, kalian harus paham. Jadi sebenarnya masalah limit itu bentuk tak tentu. Kita maunya ke bentuk tentu. Gimana caranya diproses? Bisa pakai faktor, bisa pakai L'Hopital. Ya. Silahkan dicatat dulu sebentar. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk soal selanjutnya. Dede nomor 10, suatu kupon undian terdiri dari satu huruf vokal diikuti 2 angka yang berbeda. 2 angka yang berbeda dan angka pertamanya harus ganjil. Itu syaratnya. Jadi kita tinggal bikin 3 slot ini ya. Yang ini adalah huruf apa tadi? Huruf vokal berarti ada 5 kemungkinan ya. A, I, U, E, O ya. 5. Terus diikuti 2 angka, tapi ini harus angkanya ganjil. Yang di sini mah bebas ya. Oke, ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 kemungkinan juga. Nah, belakangnya, tapi harus berbeda. Jadi kalau angka 1 udah dipakai, di sini nggak boleh lagi dipakai. Jadi ada berapa dong di sininya? Halo? Belakangnya boleh juga genap ya. Nah, kalau susah menentukan belakangnya, adik-adik bisa pecah di sini. Ya. Jadi kita bikin lagi slotnya tadi.
Nah, ininya tadi 5, yang ini juga 5, ini 5, ini 5. Cuma masalahnya yang di belakang nih. Kalau belakangnya ganjil, ganjil juga, tapi harus berbeda. Tapi harus berbeda dengan yang sebelahnya. Jadi pasti berkurang satu ya, kan ganjil tuh 5 ya, ada 5 ya. Berkurang satu udah dipakai satu di sini. Berarti ini jadi 4. Jadi yang bilangan ganjil semua belakangnya itu ada 5 kali 5 kali 4. Berarti ada 100 kupon. Nah, kalau yang di sininya genap, ada berapa kemungkinan genap? 0, 2, 4, 6, 8. Berarti 5 juga ya. Kaliin berarti 125. Nah, jumlahnya adalah tambahin aja ya. Jadi ada 225 kupon. Jelas ya? Jadi di situ dipecah, maksud dipecah itu yang belakangnya ganjil dengan yang belakangnya genap ya. Oke, nomor 11 diketahui vektor U dan V membentuk sudut theta. Vektor U dan vektor V, anggap aja gitu ya, vektor itu ada arah panahnya ya. Vektor U dan vektor V membentuk sudut theta. Jika panjang proyeksi, nah ini nih ada proyeksi. Jadi proyeksi itu, ini saya jelasin dulu sebentar. Jadi proyeksi itu sebenarnya, proyeksi U pada V itu bayangin aja pas di jam 12 siang ya, ada matahari di sini jam 12 siang. Bayangin U-nya itu adalah tongkat, V-nya itu adalah tanahnya. Jam 12 siang, matahari. Berarti itulah proyeksinya, Dede. Jadi proyeksi U pada V itu si bayangan tongkat tegak lurus ya pas jam 12 siang. Nah ini nih bayangan tongkat di tanahnya itu. Inilah yang disebut sebagai proyeksi. Nanti rumus proyeksinya itu ada dua, ada panjang proyeksinya, ada vektor proyeksinya. Kalau ditanya panjang kayak soal ini, panjang proyeksi, nanti rumusnya mirip wajahnya si SpongeBob, yaitu tanda mutlak dari U dot V per panjang V. Kalau V pada U, tanah ke tongkat, ya V dot U per panjang U. Tinggal dibalik aja. Ya, rumusnya ini. Ini saya kalau melihat rumus ini ingat wajahnya si SpongeBob ya. Kalau yang ditanya vektornya, nah, coba lihat vektor P ini kan segaris sama si vektor V.
Masih ingat konsep sejajar segaris di vektor? Berarti dia pasti sekian kali lipatnya. Nah, sekian kali lipatnya itu adalah yang tadi si mulutnya itu dikuadratin. Nah, gini. Ini adalah sesuatunya ya, K-nya dikali vektor V. Itu rumusnya ada dua. Bisa ditanya panjangnya, bisa ditanya vektornya. Oke, kalau di soal ini katanya, jika panjang proyeksi U pada V sama dengan sepertiga kali panjang V. Berarti panjang proyeksinya sama dengan sepertiga kali panjang V, kata di soal ini. Padahal kita tahu ya yang tadi, ini teh rumusnya U dot V per panjang vektor V. Padahal kita juga tahu rumus ini, nah ini harus tahu dulu sih definisinya. Vektor U dot vektor V itu adalah panjang U dikali panjang V dikali cos sudut antara U dengan V. Berarti ini bisa ditulis panjang U, panjang itu ya panjang vektornya, panjang V dikali cos theta, panjang V sama dengan sepertiga kali panjang V. Ini coret ya, karena hasilnya sama. Berarti pertanyaannya adalah panjang U terhadap panjang V. Berapa perbanding berapa kata di soal itu? Panjang U terhadap panjang V. Kalau dikali silang harus gini, berarti ini apa? Sepertiga. Oke. Yang ini apa di bawah sini? Iya, ada cos. Jadi kalau dikali silang, set ke sini, panjang U cos theta, yang ini sepertiga V. Ya, jadi perbandingannya adalah 1:3 cos theta. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, oke, saya ingatkan kembali lingkaran. Jadi lingkaran itu bisa disusun ya, persamaan lingkaran itu bisa disusun menjadi X min X pusat lingkaran dikuadratin sama dengan R kuadrat ya. Jadi kalian harus dengan cepat bisa menentukan pusat dan jari-jari persamaan lingkaran ini. Oke, berarti ketahuan pusatnya adalah X pusat, Y pusat. X pusatnya 4 berarti ya, kan samain kayak gini. Empat, Y pusat. Y pusatnya berarti 3. Jari-jarinya adalah, nah ini tuh R kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah akar 20. Nah, adik-adik, sangat-sangatlah sulit kalau ngerjain soal lingkaran tapi nggak digambar. Jadi saran saya setelah menentukan 2 unsur yang paling penting di lingkaran, gambar dulu sketsanya. Ya, nggak usah terlalu bagus, sketsa aja. Jadi misalkan gini, ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X misalkan, terus ada lingkaran yang pusatnya 4,3, misalkan gini, di sini 4,3, jari-jarinya akar 20 itu 4 koma ya, sekitar 4 koma, berarti dia nembus ke sini ya. Nembus kan ini dari sini ke sini 4, berarti 4 koma. Ya kira-kira gambarnya kayak gitu ya, tapi itu kejelekan banget ya. Nah, misalkan gini deh. Ini juga jelek. Nah, misalkan gini lah. Ya, itu cuma digambar aja sketsanya. Jadi langkah ke-1, kamu tentuin pusat jari-jari, langkah kedua, sketsa gambarnya. Nah, katanya si lingkaran ini motong sumbu Y di A dan B. Oh, berarti ini A, yang ini B. Kalau saya hubungkan dengan pusat, itu namanya jari-jari. Benar? Berarti jari-jarinya katanya yang ini adalah akar 20, yang ini juga akar 20. Ini pusatnya di P. Pertanyaannya, cos sudut APB. Ini yang ditanya, cos alfa ini. Berarti segitiganya kan segitiga sama apa ini? Sama kaki ya. Akar 20, tapi saya nggak tahu panjang dari A ke B-nya. Ya, panjang dari A ke B ya bisa dicarilah, gampang ya. Ini aja, jarak dari sini ke sini kan sama dengan dari sini ke sini ya. 4 ya. 4. Berarti ini kan siku-siku ya. Tegak lurus berarti ini kuadrat dikurangin ini kuadrat. Akar 20 dikuadratin 20 kurangi 16 4, akar 4 2, berarti ini panjangnya 2, ininya panjangnya 2. Jadi segitiganya saya bisa keluarin gini Adik-adik. Ini akar 20, ini akar 20, yang di sininya 4. Jelas? 2 tambah 2. Nah, pertanyaannya cos ini. Berarti tinggal digunakan yang namanya aturan apa? Aturan cos. Oke? Gimana? Masih ingat bunyinya aturan cos? Masih dong, gampang banget. Kalau ini sudutnya A, sudutnya B, sudutnya C, ini sisinya A, sisinya B, sisinya C, biasanya gitu ya. Perjanjiannya, depan sudut A berarti ini A kecil, ini B, B kecil. Berarti A kuadrat itu sama dengan ini kuadrat tambah itu kuadrat, min 2 kali ini itu, kali cos yang mengapit ini itunya. Nah, gini, itu aturan cos. Berarti perhatikan segitiga ini. Berarti 4 kuadrat, gitu kan? Sama dengan ini kuadrat tambah itu kuadrat. Min 2 kali ini itu, berarti akar 20, kali akar 20, dikali cos yang dimaksud. Nah, ini yang ditanya. Adik-adik. Ya, hitung yuk. 16 sama dengan 20. 20, 2 kali 20. Cos alfa. Pindah ruas, jadi 4
40 cos alfa sama dengan, pindah ke kiri, ini pindah ke kanan nih. 4 tambah 20 berarti 24 ya. Berarti cos alfanya adalah 24/40. Sederhanain, dibagi 4, 6/10. Sederhanain lagi, bagi 2, 3/5 ya. Jadi jawabannya adalah 3/5. Gampang ya? Oke, soal selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, aman ya? Oke, sekarang saya pengen tahu deh, 2 menit coba kamu bisa nggak jawab soal ini? Ini lingkaran juga nih, ayo. Jika titik 1,-2 adalah titik tengah tali busur pada lingkaran itu, maka persamaan tali busurnya apa? Silakan dicoba dulu ya soalnya ya. Ayo. Ini lingkaran. Nah, ini namanya tali busur ya. Segini, Teng. Ini pusat lingkaran, ini tali busur. Yang ditanya apa persamaan tali busur ini? Titik tengah tali busurnya katanya adalah 1,-2. Aduh. Nggak ada yang jawab nih, kayaknya pada tidur nih. Ini pada tidur atau ada nih? Raditya, Givari, Raihan, ayo bangun. Sultan, Tegar, apa ini jawabannya nih? Jahara, Fahmi? Ini pusatnya berapa, Dedek? Kan tadi rumusnya X min X pusat kuadrat ya, berarti itu pusatnya adalah 0,0 ya. Nah, pertanyaannya persamaan
garis tali busur ini. Kita tahu ya, ini jari-jari, ini jari-jari. Berapa jari-jarinya? 3. Berarti ini segitiga apa ini? Sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, itu ada bagian yang menarik, yaitu apa? Garis tengah ini pasti tegak lurus, garis tinggi. Gitu. Nah, kalau ada garis tegak lurus gini, berarti kalian bisa tentuin gradiennya. Gradien garis yang melalui 2 titik ini. Kan ini titik tengah nih. Berarti gradien itu kalau ada 2 koordinat, rumusnya itu delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya berapa? Y ini kurangin Y ini. Berarti min 2 kurangin 0 per ini kurangin 0. Berarti hasilnya min 2. Nah, tapi yang saya butuhin adalah gradiennya sih yang ini yang tali busur. Berapa gradiennya? Karena tegak lurus dengan yang tadi, berarti hasilnya adalah iya setengah. Ngerti? Kenapa setengah? Karena tegak lurus ya, M1 kali M2T hasilnya harus min 1. Yang ini min 2, berarti yang ini setengah. Ya udah cari yang gradiennya setengah dan melalui 1, min 2. Jadi persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. X1 Y1-nya yang melaluinya tentunya. Ya, berarti min 2. M-nya tadi udah dapat setengah. X1-nya adalah 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ayo, gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau nyoba.
Ya, oke, ya, belum ada yang dapat jawaban. Susah ya. Step yang pertama, Dede ini gambar dulu. Biasain ya kalau ada soal-soal kayak gini digambar se se apa, se sketsa, jadi gambar gambar jelek lah istilahnya ya, ada parabola. Oh, alhamdulillah. Ini misalkan ada parabola, ya, lagi senyum ya, parabolanya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Jarak terdekat titik pada kurva, jadi ini tuh banyak banget titik ada di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sini. Wow, banyak banget. Nah, mana jarak yang terdekat terhadap garis ini misalkan. Masih ingat rumus jarak titik ke garis? Ya, tapi titiknya kan masalahnya kita belum tahu titiknya yang mana, ya. Nah, caranya ya, langkah kedua, ini triknya ada di geser si garis ini. Geser sampai dia kena sama si kurva tadi gitu. Harus sejajar ya. Nah, ini kan kena nih. Pasti dia menyinggung si kurva tadi. Berarti dapat nanti titiknya ini X1, Y1-nya. Nah, nanti jarak titik ini ke garis itulah yang disebut jarak terdekat titik pada kurva ke garis yang tadi. Jelas? Cuma kita masalahnya kan belum tahu tuh titik X1, Y1-nya berapa nih. Nah, ini gampang ada deh kan ini tadi hasil geseran ini kan berarti garisnya sejajar kan? Sejajar kan? Kalau sejajar berarti gradiennya sama kan? Berarti gradien ini, gradien ini berapa? Konsep gradien, garis singgung, ini gradiennya pasti sama dengan gradien ini kan? Gradien ini apa? Gradien itu yang nempel di X ya. Nah, yang nempel di X tuh 4 tuh. Ini Y-nya pindahin jadi Y sama dengan, berarti gradiennya 4. Nah, konsep yang penting di sini adalah gradien garis singgung. Kemiringan garis singgung. Jadi gradien di situ sama dengan gradien gasing ya, garis singgung. Katanya sama dengan 4. Nah, ini konsep yang pentingnya gradien garis singgung itu adalah turunan kurva yang disinggungnya. Jadi turunan kurva yang disinggungnya. Nanti si X-nya kamu masukin titik singgungnya. Absis yang tadi nih si ini nih. Gitu. Hasilnya 4. Nanti dapat deh absisnya. Yuk turunin. Kurvanya apa sih tadi? Kurva yang disinggungnya ini kan. Turunin. Turunannya 2X. Nah, X-nya kamu ganti sama absisnya. Hasilnya katanya harus sama dengan gradiennya. Oke? Gradiennya 4. Masukin ini X1. Berarti jadi 2X1. Hasilnya 4. Jadi absisnya adalah 2. Ordinatnya, lihat absis ordinat itu nempel di kurva. Kalau nempel di kurva berarti bisa masuk ke kurva ya. Jadi Y sama dengan apa? X kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Ya, kita sederhanakan Adik-adik. Jadi pertanyaannya berapa jarak X1 Y1 ini? Jarak X1 Y1 ini rumusnya ya, ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, jarak titik ke garis jelek. Rumusnya ingetin. Ini gampang kok diingetinnya. Distance, jarak titik ke garis adalah tanda mutlak, masukin si titik ini ke garis ini. X-nya ganti sama ini ya, Dede. Jadi AX1 tambah BY1 tambah C. Jangan lupa tapi bawahnya ada akar dari koefisien X dan Y pada garis dikuadratin. Nah, ini kemarin 2019 soal seperti ini yang sering ditanyain ya, jarak titik ke garis. Udah, berarti udah ketahuan tadi 2,5 si titik ini 2,5 jaraknya titik 2,5 ini ke garis ini ya. Masuk rumus jarak titik 2,5 ke garisnya apa sih tadi? 4X min Y plus 14.
Ayo kita tinggal mainin rumusnya. Gimana tadi? Masukin X-nya ke sini ya. Jadi 4 kali X, X-nya 2. Dikurangin Y, Y-nya 5. Ditambah 14 per akar dari koefisien X dan Y-nya dikuadratin. Berarti 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya hitung 8 kurangin 5, 3 tambah 14, 17 per akar 17. Atas bawah saya kaliin akar 17 biar rasional ya. Ini kali ini kan jadi 17, ini kali ini 17 akar 17. Ini coret. Ya, jadi jawabannya adalah akar 17. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tadi step yang pertama digambar sketsanya, ya. Berapa jarak terdekat titik yang ada di kurva ini ke garis. Nah, caranya digeser si garisnya sampai dia kena dapat titik ini. Nah, untuk dapetin titik X1 Y1 ini gimana caranya? Manfaatkan gradien garisnya. Ya, gradien garis singgung. Jadi gradien si garis ini sama dengan gradien garis singgung. Konsep yang pentingnya gradien garis singgung itu turunan, Adik-adik ya. Turunan pertama kurva yang disinggungnya di titik itu. Nanti dapat absisnya, ordinatnya dapat, ya udah jarak titik ke garis gitu. Silakan ada pertanyaan tidak? Ya, oke. Pertanyaan terakhir di set pertama ini adalah tentang apa ini? Iya, tentang polinomial soal sisa-sisaan ya. Jadi gini Adik-adik, kalau Adik-adik ketemu soal sisa, selalu pasti yang digunakan adalah konsep dalil sisa. Gimana dalil sisa? Berarti fungsi kalau fx dibagi px ya, hasilnya anggaplah hx. Hx dikali ini entah berantah apa, pokoknya pas dikurangin teh jadi sisa aja ya. Ini lebih kecil dari ini, berarti ini udah sisa. Jadi fx-nya bisa diuraikan jadi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ini konsep dalil sisa. Semua soal sisa ada digunakan konsep ini pasti berhasil ya. Nah, nanti ada dua trik ya ngerjainnya. Bisa yang si ininya yang dipaksa 0, pembaginya. Bisa dipaksa 0. Atau si hasilnya yang ditebak. Jadi kalau ini pembaginya dipaksa 0 susah, ada dia pakai yang ininya yang ditebak. Ya.
Nah, dari sisa teh dari mana sih? Si ini teh dari mana sih? Yang kayak gini aja Dede sebenarnya 9 bagi 2 lah. Berapa di sini? 4 kan? 4 kali 2 8. Nah, ini udah lebih kecil dari si ini. Berarti 9 itu si fx ini, nah gitu ya. 9 bisa diuraikan jadi apa? Pembagi dikali hasil bagi ditambah tambah sisa ya. 2 kali 4 8 tambah 1. Itu sama aja kayak gitu sih sebenarnya ya. Idenya dari situ. Oke, sekarang coba Dede perhatikan diketahui PX adalah ini, QX adalah suatu suku banyak, peduli amat ya. Jika PX dibagi, nah ini saya mau uraikan yang ini. Jika PX dibagi X plus 1 sisanya 10, berarti persamaan ke 1 adalah apa? PX adalah pembagi. Pembaginya X plus 1 dikali hasil bagi. HX sebutlah ditambah sisa. Sisanya 10. Paksa ininya 0. Berarti ambil berapa? Iya, ambil min 1. Berarti P min 1. Semua X-nya ganti min 1 ya. Nah, ini maksudnya biar kalau ininya dipaksa jadi 0, berarti ini kan jadi 0 semua gitu, tambah 10. Oke. Ini adalah persamaan pertama. Jadi P min 1-nya adalah 10. Persamaan yang kedua dapat dari sini. PX adalah pembaginya X min 1 dikali hasil bagi, sebutlah jangan HX lagi ya, sebutlah RX ditambah sisanya katanya 20. Paksa lagi ininya jadi 0, berarti ambil berapa? Iya, 1. Ganti semuanya sama 1. Berarti ini 0 tambah 20. Dapatlah persamaan yang kedua, adik-adik. Masuk pertanyaan. Kalau si PX tadi dibagi X min 2, sisanya berapa? Oh, berarti yang ditanya adalah P P2 ya. Kan ini diuraikan jadi PX gimana ya, di sini aja deh. Pertanyaannya ya. Sama dengan pembagi dikali hasil bagi, sebutlah hasil baginya TX ditambah sisa. Nah, ini yang ditanya sisa. Duh, nggak cukup nih. Sisa gitu ya. Berarti ambil X-nya 2 ya. Berarti P2 adalah sisa. Saya punya dua persamaan. Ini yang ditanya. PX-nya mana sih? Nah, baru kita masuk ke soal ini nih. PX-nya ini ternyata. Ya, kita uraikan ya. Siap ya. Fokus ya. Ini PX-nya. Tadi kita dapat persamaan apa? P1, P-1, yang ditanya P2 gitu ya. P1-nya berapa tadi? Kita kembali ke atas, lihat dulu masa lalu tadi mana? P1 nih ya, P1-nya 20, P-1-nya 10. P1 20, P-1 10. Ayo P1 masukin semua X-nya diganti sama angka 1 ya. 0 A tambah B. Min 1, masukin min 1. Min 1, min 1, min 2. Min 1 kuadrat 1. 1 kurangin min 1 jadi 2 ya. 2 kurang 2, 0. Berarti segini semua jadi 0 ya. 0 juga. Masukin min 1. Min A tambah B. Eliminasi. Tambahin. Jadi 30. A-nya 5 ya. Nah, masuk P2. P2 itu berarti apa? Jadi sisanya adalah sekian 2, ini juga jadi 0, 2A tambah B. A-nya 5. Ya, jadi jawabannya 25. Oke, kita break dulu azan zuhur ya.
Ya, oke, kita masuk set yang berikutnya ya. Nah, ini ada dua sistem pertidaksamaan. Di sini ada kata-kata dan. Ingat ya, nanti ada dua istilah, ada dan, ada atau. Kalau dan itu gini, kalau atau itu union. Lihat aja huruf belakangnya ada deh ya. Nah, ini dan itu artinya irisan. Kalau atau union itu artinya gabungan ya. Beda irisan dengan gabungan ya. Nah, oke, kita selesaikan masing-masing. Nah, ini nggak boleh kali silang, beda dengan persamaan ya. Karena bawahnya belum tentu positif, belum tentu negatif, tergantung X-nya. Jadi ini harus pindah ruas ya. Ruas kanannya ini harus dinolin dulu, terus samain penyebutnya. Oke, ini kali ini 3, 1 plus X kali min 2. Jadi min 2, min 2X. Iya, dibagi ini kali ini kan, nyamain penyebut. Oke, kemudian 3 kurangin 2, 1. Min 2X per 1 plus X. Habis gini, bikin garis bilangan pembuat nolnya. Jangan lupa, min 1 pembuat nolnya dengan setengah. Ujung kanan, cek angka, Dedek. Masukin 1 miliar. 1 kurangin 2 miliar, min 1 tambah 1 miliar, plus. Min bagi plus, berarti ininya min. Ya. Yang lainnya tandanya gantian min plus min. Yang dia minta yang negatif ke sana ke situ. Kenapa? Karena pangkatnya ganjil semua ya. Ini berubah semua nih. Selesaikan bagian yang ini dengan cara yang sama, pindah ruas, samain penyebutnya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ini kali ini 3, 1 min X kali min 2. Min 2 plus 2X per, ini kali ini 1 min X. 3 kurangi 2, 1 plus 2X per 1 min X. Oke, pembuat nolnya garis bilangan 1 dengan min setengah ya. Masukin 1 miliar, selalu masukin 1 miliar ada nih untuk nentuin ujung kanan. Ini acuannya saya selalu pakai ujung kanan. 1 miliar, 1 plus 2 miliar plus 1 kurangin 1 miliar min. Plus bagi min, min. Berarti ininya min plus min. Yang dia minta yang bernilai positif. Ini dia. Nah, nanti ini dengan ini dan itu artinya apa? Diiris gitu. Irisan itu perpotongannya. Tulis semua min 1, min setengah, setengah, 1. Yang pertama tadi min 1 ke kiri. Yang pertama ya, min 1 ke kiri, setengah ke kanan. Saya kasih simbol nih, 1. Nih, dari syarat yang pertama tadi. Yang kedua dari min setengah sampai 1. Yang kedua dari min setengah sampai 1. Ini yang kedua. Nah, irisannya yang ini dong. Ya, berarti X-nya di antara iya setengah sampai 1. Berarti ini apanya? A-nya, yang ini apa? B-nya kata di soal itu. Maaf, P dengan Q-nya. Ya. Berarti ini adalah P-nya, yang ini adalah Q-nya. Pertanyaannya adalah 4P dikurangin Q. Berarti 4 kali setengah, 2 kurangin Q, Q-nya adalah 1. Ya. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, nomor 2 juga masih di pertidaksamaan. Nah, tapi nomor 2 mas sederhana banget Adik-adik. Kalau ada pilihannya kayak gini, enak kan? Kalau yang tadi mah harus dicari berapa P, berapa Q. Kalau yang ini mah udah dikasih tahu X-nya, lihat pilihannya. Nah, ini kalau saya ngerjain soal gini, saya manfaatin pilihannya, yaitu cek angka aja. Angka jitu tapi ya, coba lihat pilihannya. Lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 5. Yang di sini dibatasi. Berarti ambil pembedanya. Saya masukin aja 10 tes gitu ya, cek. 10 masukin ke soal.
Apa yang terjadi? 10 kurangin 1, 9, dimutlakin 9. Lebih kecil, kata di soal ini, 3 kurangin 10. Min 7. Apa benar 9 kurang dari min 7? Salah. Artinya apa? Jawaban yang ada 10-nya nih, lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 5, itu ada angka 10-nya semua. Coret nih, salah semua. Tinggal 2 kalau nggak DE. Apa bedanya D sama E? Coba lihat-lihat lagi nih. Ini kurang dari 2, ini kurang dari 4. Tes aja angka 3 misalkan. Masukin ke soal. 3 kurangin 1, 2 dimutlakin. 2 lebih kecil dari 3 kurangin tanda mutlak 3. 3 kurangin 3, 0. Apa benar nih? Salah juga. Berarti yang ada 3-nya salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu kita bisa manfaatkan pilihannya. Nah, tapi kalau soalnya kayak yang tadi, jika X yang memenuhi adalah di antara P dengan Q, berarti saya harus tahu P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, ini harus digunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, adik-adik harus tahu definisi tanda mutlak. Ini sebentar aja, definisi tanda mutlak itu ada dua kemungkinan tergantung dalamnya. Kalau dalamnya negatif, dibacanya negatif gitu ya, negatif, maka tanda mutlak X itu adalah min X. Kalau dalamnya lebih besar atau sama dengan 0, atau positif atau 0, atau 0, maka tanda mutlak X ini lepas langsung X gitu. Tapi kalau dalamnya negatif ya, adik-adik, ini harus dikali negatif. Itu definisinya. Definisi tanda mutlak. Contoh misalkan gini adik-adik. Tanda mutlak min 2, dalamnya minus nih. Kali minus. Gitu. Minus kali dalamnya tanda mutlak. Biar jadi plus maksudnya. Tanda mutlak 2, ini mah plus, langsung lepas. Oke? Nah, kita kerjakan pakai cara biasa. Step yang pertama adalah ambil dulu pembuat 0 pada tanda mutlak. Ambil pembuat 0 pada tanda mutlak. Dalam hal ini 1 dengan 0 ya. Susun langsung di sini 0, di sini 1. Pisahin, pisahin. Yang di kiri 0 dibacanya adalah untuk X kurang dari 0. Yang di sini untuk X di antara 0 dengan 1. Yang di sini, yang di kanan 1, lebih dari 1. Terus tandanya, lihat definisinya. Ini tidak pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Berarti gantian. Ini tidak, ini pakai. Ini tidak, ini pakai. Atau boleh pakai semua juga boleh. Ya. Nanti hasilnya digabungin. Oke, sekarang adik-adik lihat. Untuk X lebih kecil dari 0, dalam hati ambil aja bilangan yang lebih kecil dari 0. Berapa misalkan? Min 4. Masukin min 4 ke soal tadi. Soal ini. Ngetes aja dalamnya. Plus atau min. Kalau min kali min, kalau plus langsung lepas gitu ya. Untuk X kurang dari 0, misalkan dalam hati. Sebenarnya dalam hati sih. Ambil aja berapa misalkan min 4. Masukin ke sini, min 4, min 1. Oh, ini minus. Ini minus juga nih. Kalau minus tadi gimana? Kali minus. Berarti jadi min kurung X min 1. Tanda mutlaknya lepas. 3 dikurangin X ini jadi minus X. Karena dalamnya minus. Berarti kita bongkar kurungnya, min X plus 1 lebih kecil dari 3 plus X. X-nya pindah ke sana, min 2X lebih kecil dari pindah 2. Bagi min 2 kiri kanan tanda berubah ya. Nah, ini dengan ini, kalau dibagi negatif tanda berubah ya, jangan lupa. Diiris, jangan lupa. Nah, banyak yang lupa ngiris dengan syarat tadi, syarat awal. Min 1, 0. Ke kanan min 1 karena lebih besar, kurang dari 0 ke kiri 0. Berarti irisannya ini. Nanti digabung hasilnya dengan yang sebelah sini. Atau kemungkinannya yang ini. Sekarang dengan cara yang sama, kita lihat soalnya jadi gimana ya kalau X di antara 0 dengan 1. Ambil aja setengah, masukin sini X-nya setengah. Setengah kurangin 1, oh jadi minus.
setengah positif. Kalau negatif kali negatif, jadinya min kurung X min 1 lebih kecil dari 3 dikurang. Nah, ini karena ini positif, langsung lepas tadi definisinya. Ya. Oke, bongkar kurungnya min X plus 1 lebih kecil dari 3 min X-nya coret-coret jadi 1 lebih kecil dari 3. Berarti ini artinya memenuhi untuk semua X di antara ini. Ya. Jadi ini terpenuhi semua untuk X di antara 0 dengan 1. Ribet ya, panjang ya cara biasanya. Nggak apa-apa, harus tahu. Lebih dari 1, apa yang terjadi dengan soal yang tadi? Lebih dari 1, ambil dalam hati sejuta misalkan. Sejuta kaliin 1 plus. Sejuta plus. Kalau plus langsung lepas. Nah gini, X dengan X satuin. 4 bagi 2, 2. Ini dengan ini jangan lupa diapain? Diiris. Set. Irisannya 1, 2. Pakai sama dengan lebih dari 1 ke kanan. Kurang dari 2 ke kiri. Digabung semuanya terakhirnya. Jangan diiris. Diiris mah nggak mungkin ada jawaban. Ya. Jadi gabungannya satuin bareng-bareng semua. Berapa aja pembuat nolnya? Min 1, 0, 1 udah diwakili 2. Ya, min 1, 0. Yang pertama min 1 sampai 0. Garisnya disamain aja. 0 sampai 1. Oh, satunya belum. Ini berarti 2 di sini, 1 di sini ya. Yang kedua dari 0 sampai 1. Yang ketiga 1 sampai 2. Gabungan ajak semua. Itu gabungan. Berarti dari min 1 sampai iya, jawabannya X di antara min 1 sampai 2. Ya, cocok ya jawabannya yang tadi min 1 sampai 2. Jadi tadi gimana langkahnya? Ambil pembuat 0 di setiap tanda mutlak, kemudian bikin garis bilangan, pisah-pisah, dan seterusnya. Oke, jangan lupa ini dengan itu diiris, iris, iris, nanti hasilnya digabungin. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya, tetap semangat. Ya, hari ini kurang seru sebenarnya karena kalian tidak aktif juga. Saya pengennya kalian aktifkan mikrofonnya ya, nanya-nanya gitu ya. Pengennya, tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.